Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Halo teman-teman semua, halo anak-anakku semua. Selamat datang di channel saya, Kasih Husni. Di video kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai taubat. Karena ini adalah tugas akhir dari Pak dosen pengampu mata kuliah kreatif konten, sekaligus materi untuk siswa-siswaku, anak-anakku. Dan juga ini adalah video pertama saya tentang pembelajaran, jadi saya mulai dari perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasna Husni dengan NIM 2281130149. Saya dari kelas A3. Saya berkuliah di PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini adalah tugas mata kuliah Kreatif Konten Production Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Baik teman-teman semua, sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera selalu. Baik, kita hari ini akan memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum dan setelah belajar. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan cara mengetik atau menulis hadir pada kolom komentar di video ini. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa pastikan perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yang akan kalian gunakan pada hari ini, sudah tersedia dan cukup memadai, misalnya seperti HP Android, pulsa atau data internet, dan juga yang paling penting jaringan yang stabil. Kemudian selanjutnya siapkan alat tulis dan buku yang diperlukan untuk mencatat beberapa materi penting dan pertanyaan yang bisa kita diskusikan nanti ketika pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya, bila ada sesuatu yang belum dipahami dari materi yang akan Ibu jelaskan sebentar, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, ini adalah materi yang akan saya paparkan, yakni mengenai taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali,
Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, anak-anakku semuanya, kita sebagai manusia biasa, secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja maupun tidak, kerap kali kita dipertemukan atau bersinggungan dengan yang namanya salah atau dosa. Anak-anakku, kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita jalan seluas-luasnya untuk memperbaiki kesalahan itu. Dengan apa? Dengan melalui satu pintu yang disebut dengan taubat. Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Anak-anakku, jika taubat kita betul-betul dilakukan dengan taubat nasuha, apa itu taubat nasuha? Yakni taubat yang jujur. Taubat kita lakukan dengan tekad yang kuat, dengan niat yang baik, maka tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah, kecuali syirik. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Maka anak-anakku semua, sudah seharusnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan-kesalahan kita, dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat, yang disebut dengan apa tadi? Taubatan nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya, sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Betapa manusia termulia yang mendapat jaminan surga. Bahkan, surga tidak akan dibuka sebelum beliau masuk bertobat 100 kali sehari semalam. Lantas bagaimana dengan kita? Kita manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan. Sudah berapa kalikah kita bertobat dalam sehari? Atau minimal berapa kali kita beristighfar dalam sehari semalam? Jadi anak-anakku semua, marilah kita bertobat dari segala dosa-dosa kita, bertobat kepadanya dengan sebetul-betulnya taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Maka dengan itu, insya Allah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis dan syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu diantara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat. Pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukannya lagi. Apabila tidak terpenuhi 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Kemudian yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, kemudian berniat tidak melakukannya lagi. Keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Dengan cara apa? Yang pertama, kalau misalnya menyangkut harta, maka dengan cara kembalikan harta itu. Kemudian yang kedua, kalau menyangkut non-materi, misalnya menggunjing atau misalnya menggibah, menyinggung, memfitnah, maka meminta maaf kepada yang kita zalimi. Anak-anakku, jika kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, itu mungkin
membuat kita terhina atau kita merasa terhina di hadapan teman-teman kita yang lain. Membuat kita terhina di depan orang lain. Tapi itu tidak akan membuat kita terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu justru akan membuat kecintaan dan kedekatan kita sebagai seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, itu adalah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat bagi diri saya pribadi, bermanfaat bagi anak-anakku semua, bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk like dan juga komen dan juga subscribe-nya. Dan jangan pernah bosan untuk menonton video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير